Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mu'minin wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar yaitu Ibu Nur Hasanah MPD. Di sini izinkanlah kami dari kelompok 10 untuk memaparkan materi-materi yang hasil diskusi kami, yaitu tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Di sini kami dari kelompok 10 yang bernama Irfan NIM 919-181, Irmayanti NIM 919-183, Intan Syafitri 919-180, Pria Francisca NIM 919-327, dan Pria Hati Pramenta NIM 919-326. Definisi kesulitan belajar atau The National Joint Committee for Learning Disabilities atau disingkat dengan NJCLD mengemukakan bahwa kesulitan belajar adalah istilah umum yang digunakan untuk kelompok gangguan yang heterogen yang berupa kesulitan nyata dalam menggunakan pendengaran, percakapan, membaca, menulis, berpikir, dan kemampuan matematika. Gangguan ini terdapat di dalam diri seseorang dan dianggap berkaitan dengan disfungsi sistem syaraf pusat. Dan anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal otak atau dalam psikologis dasar, sehingga prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dan untuk mengembangkan potensinya secara optimal, mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Adapun jenis-jenis kesulitan belajar menurut psikologi pendidikan antara lain yaitu yang pertama, nonverbal learning disabilities atau NLD. Dalam psikologi pendidikan, ini adalah kesulitan belajar pertama dan tingkat kejadiannya sangat sering. Dalam hal ini, ketidakmampuan belajar siswa adalah dalam pemahaman terhadap objek visual dalam pelajaran yang dipelajarinya. Yang kedua yaitu diskalkulia. Dalam hal ini, kesulitan belajar tipe kedua ini adalah kesulitan belajar di mana soal-soal matematika yang sedang dihadapi siswa tidak dapat ia pecahkan. Yang ketiga yaitu auditory and visual processing disorder atau APD, di mana anak-anak dengan kesulitan belajar seperti ini pada umumnya tidak bisa mengerti bahasa pengantar pelajaran, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis penyajiannya. Yang keempat yaitu disleksia. Mungkin istilah ini pernah Anda dengar sebelumnya. Ya, disleksia adalah sejenis gangguan belajar di mana siswa sulit memahami tulisan baik berupa angka ataupun huruf. Yang kelima yaitu disgrafia. Disgrafia ini adalah kesulitan belajar yang kelima yang terjadi ketika seorang siswa tidak mampu menuliskan sesuatu yang sedang ia atau mereka pikirkan atau apa yang dikatakan kepada mereka oleh orang lain. Yang keenam, specific language impairment atau SLI. Sesuai nama istilahnya, anak dengan kesulitan belajar ini mengalami kesulitan untuk mencerna dan belajar bahasa. Selanjutnya yang bagian C yaitu faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ini ada 3. Yang pertama adalah faktor organis atau biologis. Banyak ahli yang meyakini bahwa timbulnya kesulitan belajar khusus pada anak disebabkan oleh adanya disfungsi dari sistem syaraf pusat. Yang kedua, faktor genetis. Faktor genetis ini adalah munculnya anak-anak berkesulitan belajar khusus dapat disebabkan oleh faktor genetis atau keturunan sebagaimana dikemukakan oleh Finucci dan Child pada tahun 1983.
Yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Nah, adanya masalah dalam belajar yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti guru-guru yang tidak mempersiapkan program pengajarannya dengan baik atau kondisi keluarga yang tidak menunjang. Dengan demikian, lingkungan yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar pada anak bukanlah bersifat primer atau utama. Lebih baik banyak bersifat sekunder. Dari hasil penelitian para ahli diagnostik, ditemukan 4 faktor yang dapat memperberat gangguan dalam belajar. Di antaranya ialah atau yang pertama, kondisi fisik yang meliputi gangguan visual, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan dan orientasi ruang, body image yang rendah, hiperaktif, serta kurangnya gizi. Yang B, faktor lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah yang kurang menguntungkan bagi anak akan menghambat perkembangan sosial, psikologis, dan pencapaian prestasi akademis. Pengalaman yang menggoncangkan jiwa, perasaan tertekan dalam keluarga, dan kesalahan dalam mengajar juga dapat menghambat kemajuan belajar. Yang C, faktor motivasi dan afeksi. Nah, kedua faktor ini dapat memperberat anak yang mengalami kesulitan belajar. Anak yang selalu gagal pada satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran cenderung menjadi tidak percaya diri, mengabaikan tugas, dan rendah diri. Sikap ini akan mengurangi motivasi belajar dan muncul perasaan negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Yang D, kondisi psikologis. Kondisi psikologis ini berhubungan dengan perkembangan anak berkesulitan belajar. Ini meliputi gangguan perhatian, persepsi visual, persepsi pendengaran, persepsi motorik, atau ketidakmampuan berpikir dan lambat dalam kemampuan berbahasa. D. Jenis-jenis kesulitan belajar. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, terdapat beberapa jenis kesulitan belajar pada siswa sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari jenis kesulitannya. Yang pertama, kesulitan belajar ringan. Yang B, kesulitan belajar sedang. Yang C, kesulitan belajar yang berat. 2, dilihat dari jenis bidang studi yang dipelajarinya. Yang A, kesulitan belajar pada sebagian bidang studi. B, kesulitan belajar pada sebagian besar bidang studi. 3, dilihat dari sifat kesulitan belajarnya. A, kesulitan belajar yang sifatnya menetap atau permanen. Yang B, kesulitan belajar yang sifatnya hanya sementara. 4, dilihat dari faktor penyebabnya. A, kesulitan belajar karena faktor inteligensia. B, kesulitan belajar karena faktor non-inteligensi. Nah, kesulitan belajar siswa ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis. Kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang luas, di antaranya yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Yang kedua, learning dysfunction atau merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga adalah under-achiever atau mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasinya belajarnya tergolong rendah. 4, slow learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar. Yang kelima, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar. Selanjutnya yang E, cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Cara yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran prior knowledge atau menggunakan metode pembelajaran dengan mengaktifkan prior knowledge atau pengetahuan awal siswa yang sudah dimiliki sebelumnya untuk mempelajari materi baru yang masih berhubungan. Yang kedua, menggunakan mind mapping atau mengajarkan kemampuan pembelajaran. Contohnya, siswa dapat diajarkan membuat catatan atau mind map
untuk mempermudah siswa dalam belajar. 3. Sering memberikan umpan balik siswa dengan kesulitan belajar, sehingga guru disarankan untuk memberikan tugas yang singkat dan konkret yang langsung diberi nilai. Nomor 4. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Contohnya, menggunakan strategi pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pelajaran. Guru dapat menggunakan metode kooperatif dan proyek praktis. Yang kelima, self-monitoring. Self-monitoring bertujuan agar siswa mampu menjaga dan mengontrol perilakunya yang dimunculkan. Nomor 6, scaffolded instruction. Guru menyediakan asisten kepada siswa dalam mempelajari materi atau tugas-tugas baru. Yang ketujuh, reciprocal teaching. Reciprocal teaching ini meliputi dialog interaktif antara guru dan siswa yang memunculkan hubungan lebih dekat antara siswa dan guru. Nomor 8, instruksi secara langsung atau direct instruction. Fokus pada proses dari instruksi yang disampaikan. Program ini dapat diterapkan pada beberapa bidang akademis seperti membaca, berhitung, sains, sosial, dan lain sebagainya. Nomor 9, peer tutoring. Guru menyusun program pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa-siswa dalam beberapa kelompok dan kemudian menetapkan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih untuk membantu teman-teman yang lain dalam memahami materi yang dipelajari. Nomor 10, self-instruction. Guru mengajarkan siswa untuk menyadari jenis-jenis pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang dihadapi, kemudian diaplikasikan dalam perilaku yang dimunculkan. Nomor 11, service delivery models. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, siswa yang mengalami kesulitan belajar ditempatkan pada satu ruang khusus, sehingga siswa diberikan metode dan materi khusus untuk memfasilitasi siswa sepenuhnya. Selanjutnya, cara mengatasi kesulitan belajar yang dapat dilakukan oleh orang tua. Yang pertama itu menjalin komunikasi dengan guru kelas. Yang kedua itu mengulang materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Yang ketiga, kepekaan orang tua terhadap kondisi anak. Yang keempat, memberikan motivasi kepada anak.